I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Ernesti Fajriah dengan NIM A1Q1210055. Baik, kali ini saya akan membuat video review dari kelompok 3. Baik, materi yang akan saya review yaitu model-model konseling 2, yaitu konseling REB. Yang pertama, A. Pengantar dan tokoh utama. Teori REBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional. Ia mengubahnya menjadi rasional emotif terapi RET. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mengetengahkan pendapat bahwa manusia mempunyai pilihan untuk terus menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah untuk menghentikan proses permasalahan itu. Terapi REB sering digunakan oleh para konselor di Amerika Serikat dalam mengatasi masalah individu. Sejalan dengan hal itu, studi lain yang dilakukan oleh Albert Ellis sebagai penggagas pendekatan ini menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh konselingnya. Rasional emotif behavior therapy atau REBT merupakan pendekatan kognitif behavioral. Pendekatan ini merupakan perkembangan dari pendekatan behavioral. B. Konsep utama konseling REB. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu attention event, belief, dan emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. C. Asumsi perilaku bermasalah. Dalam Gantina, Nelson Jones 1995 mengatakan manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dari kesakitan, dan untuk mencapai kepuasan. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT juga berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu kesenangan, dan bertahan hidup adalah tujuan pertama hidup. Hedonisme dapat diartikan sebagai pencarian kenikmatan dan menghindari kesakitan. Bentuk hedonisme khusus yang membutuhkan perhatian adalah penghindaran terhadap kesakitan dan ketidaknyamanan. Sebagai contoh, orang depresi merasa sedih dan kesepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir. Padahal, penampilan orang depresi sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. Jadi, tugas seorang terapi bukanlah menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami
orang depresi, melainkan menyerang keyakinan mereka yang negatif terhadap diri sendiri. Walaupun tidak terlalu penting bagi seorang terapis mengetahui titik utama keyakinan-keyakinan irasional tadi, namun dia harus mengerti bahwa keyakinan tersebut adalah hasil pengkondisian filosofis, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara otomatis, persis seperti kebiasaan kita yang langsung mengangkat dan menjawab telepon setelah mendengarnya berdering. Dalam perspektif pendekatan konseling rasional emotif, tingkah laku bermasalah di dalamnya merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Adapun ciri-ciri berpikir irasional adalah A. Tidak dapat dibuktikan, B. Menimbulkan perasaan tidak enak, kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu, C. Menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif, D. Sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara rasional. Tujuan konseling REB. Pada rasional emotif behavior therapy atau REBT, ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu, seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri dan kemampuan diri individu. Sedangkan dalam takhir, tujuan utama konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT adalah 1. Aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. 2. Mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. 3. Menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. 4. Secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. 5. Mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. 6. Bersifat didaktif. Kelebihan dan kekurangan REBT. Kelebihannya, pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaidah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Kelemahan, terdapat klien yang boleh ditolong melalui analis logis dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realita sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata yang sukar sekali dicapai. Dan ada juga klien yang selalu atau terlalu berprasangka terhadap logika, sehingga sukar untuk mereka menerima analisis secara logika. Baik, itulah tadi hasil resum dari kelompok 3.
bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.